Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, penglihatan, di mana kita bisa melihat indahnya dunia, indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menghirup udara yang segar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak semua orang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Sungguh besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam, kita akan tersesat dalam keadaan seperti orang-orang kafir terdahulu, yang dimana mereka tidak mau memasuki ajaran Islam. Dalam ayat surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum, jika engkau diberi kenikmatan, bersyukurlah. Allah memberikan kenikmatan dengan rasa syukur, maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika engkau kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau diberikan kenikmatan yang sungguh banyak, engkau lakukan untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berat dan besar. Sungguh tidak enak nikmat Allah, sungguh tidak enak siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi orang beriman. Salawat serta salam tetap kita junjungkan kepada baginda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Allah, Nabi kita kekasih Allah, Nabi terakhir dari penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Nabi Allah Muhammad yang patut kita junjung, yang patut kita teladankan bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana kehendak Rasulullah, pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh dicintai oleh para umat Islam. Begitupun Nabi Allah Muhammad sungguh mencintai umatnya, sungguh mencintai pengikutnya, yang dimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wafat, dalam hadis mengatakan bahwasanya Rasulullah menyebut tiga kata atau tiga kalimat, yaitu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika wafat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan nama kita. Masa ketika kita di dalam sholat kita, di dalam seharian kita tidak bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi orangnya. Bahwasanya Allah bahwasanya Rasulullah saja masih mengingatkan umatnya, saking takutnya beliau umatnya masuk neraka. Ketika itu ada sebuah kisah bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya nanti di zaman yang akan datang
bahwasanya umatnya akan masuk neraka. Karena apa? Tingkahnya sendiri, perlakuannya sendiri, yang selalu dia orang Islam tapi dia selalu melakukan kemaksiatan melebihi orang kafir tersebut. Sungguh nangis Rasulullah di dalam sujudnya, sampai Rasulullah kurus, sampai menangis beliau. Di sujudnya selalu meminta ampunan untuk umatnya, saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di tema kita sekarang adalah tentang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi satu kitab, yaitu Al-Qur'an, yang patut kita pelajari, yang patut kita hafalkan, yang patut kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. Kita diberikan Al-Quran untuk dihafalkan, untuk membaca. Jangan hanya dibaca saja, tapi dilihat bahwasanya ini ada hal-hal penting yang patut kita ambil dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita juga tidak lupa dengan mempelajari Al-Quran. Bahwasanya orang yang mempelajari Al-Quran sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ketika kita sudah pandai dalam menghafal Al-Quran dan pandai dalam mempelajarinya, tak lupa kita mengamalkannya kepada seseorang dengan isi-isi tersebut. Kita amalkan, kita keluarkan isinya. Jangan kita pelit dalam ilmu, jangan kita pelit dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang pelit. Jadi kita jangan sesekali pelit terhadap ilmu. Banyak sekali orang-orang zaman sekarang memandang Al-Quran hanyalah sebuah kitab biasa, padahal bahwasanya dalam akhir zaman nanti yang menolong kita adalah Al-Quran. Itulah yang menolong kita nanti. Ketika di akhir zaman nanti tidak ada yang bisa menolong kita. Orang tua kita meninggalkan kita, sahabat kita meninggalkan kita, adik kakak kita, bapak kita, ibu kita, semua meninggalkan kita karena mereka fokus kepada diri mereka sendiri. Bahwasanya yang menolong kita adalah Al-Quran. Dan di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, ada orang yang wajahnya ada dua, yaitu yang bercahaya dan ada yang gelap. Yang bercahaya adalah orang yang selalu memperkuatkan imannya, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajahnya gelap, tidak ada cahaya sekalipun, karena selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk selalu beriman kepada Allah, menambah ketakwaan. Jangan sesekali kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak penting. Al-Quran itu sungguh penting bagi umat Islam. Janganlah kita memandang kecil hal tersebut. Dari hal tersebut kita harus tahu bahwasanya juga Allah Subhanahu wa taala mencintai umatnya, begitupun dengan Rasulullah. Tahukah kalian bahwasanya ketika kita sebelum melakukan kemaksiatan, Allah tidak catat kita niat bermaksiat, tapi kita tidak melakukannya, niatnya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, ketika kebaikan kita mau berniat dalam kebaikan, Allah sudah catat amal kebaikan kita, yaitu cuma niat saja, udah dicatat oleh Allah. Tapi dengan kemaksiatan kita niat tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita telah melakukannya baru dicatat. Dan itu ketika kita mau melakukan kebaikan, niatnya aja dicatat oleh Allah. Dan apalagi kita melakukannya, apa dua kali kebaikan yang kita dapatkan, dua kali pahala yang kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita juga syukuri kepada sekarang ini, yaitu adalah udara yang segar.
karena sahabat kita, yaitu saudara kita yang ada di Palestina, sungguh telah sedang berperang melawan Zionis Israel. Kita doakan bahwasanya semoga mereka dapat cepat dalam merdeka, untuk memenangkan, untuk merdeka, karena mereka juga melindungi agama Islam, melindungi Masjidil Aqsa. Dengan di sini kita tak lupa untuk selalu menggunakan HP kita untuk share tentang Palestina, selalu mendoakan untuk Palestina, semoga Palestina cepat merdeka. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, selalu diberikan kekuatan oleh Allah dalam sehari-hari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.